Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini diambil dari Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat harian pada hari ini membahas tentang khotbah yang disampaikan oleh Yeremia terkait tentang bait suci. Ada orang yang terlalu membanggakan tempat atau gereja yang dimana mereka beribadah. Mereka sungguh-sungguh mengangkat itu sebagai hal yang patut untuk dipuji. Sama seperti murid Yesus Kristus juga pernah menunjukkan kepada Yesus Kristus betapa megahnya bait suci itu kepada Yesus. Tetapi jawaban yang disampaikan Yesus kepada mereka menjadi jawaban yang mencengangkan. Sama seperti yang dikatakan dalam kisah pada saat ini ketika Yeremia berkata kepada bangsa Israel, "Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Kita perlu berefleksi, apakah Allah benar-benar ada di samping kita? Jika Allah dapat dimanapun berada, Allah tidak mesti harus berada di mana-mana. Allah memang bisa hadir di tempat dimanapun. Tetapi dalam teks ini kita mendapati bahwasanya Allah juga mau memisahkan dirinya dari orang-orang yang ternyata hanya memegahkan bait suci yang mereka dapat bangun, tetapi mereka tidak belajar atau menghidupi esensi yang lebih Tuhan inginkan. Hal-hal apa yang menjadi persoalan dalam teks ini? Kita melihat bahwasanya hal yang perlu diperbaiki adalah tingkah langkah kita dan perbuatan kita. Apa yang menjadi cakupan yang penting terkait tentang kedua hal ini? Di dalam Yeremia pasal 7 ayatnya yang kelima dikatakan demikian, "Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku akan berdiam bersama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya." Ini menjadi pemikiran yang objektif, bahwasanya jangan ketika kita beribadah kita menganggap bahwa itu sudah selesai. Sebenarnya inti dari beribadah itu adalah ketika kita mengaplikasikannya dan melakukannya. Saya senang sekali
ketika ada orang yang berkata seperti ini, bahwa sebenarnya bagi orang Batak, adat itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam adat itu ada hukum yang menjaga dan sangat menekankan dan syarat dengan makna. Tetapi perkataan yang lebih agung adalah ketika dikatakan demikian, bahwa sebenarnya kita beradat meskipun kita tidak sedang melakukan adat. Bahwa ketika aku berbicara, bertutur kata yang baik dan sopan, itu adalah adat. Dan kemudian ini menjadi pemikiran yang membangun bahwa sebenarnya ketika kita memiliki konsep etika yang luar biasa, maka kita memiliki tatanan hidup yang baik. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh benar, maka substansi dari beribadah itu yang terpenting adalah omong kosong dan bualan belaka. Jika kita hanya memuliakan Tuhan, memuji-muji Dia, tetapi kita juga adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara jahat, tentu ini menjadi tamparan bagi kita. Bahwasanya pengkhotbah juga harus mengerti dan harus merespon ini. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, kepadanya dan kepada orang lain yang mendengarkan. Dan ini harus menjadi respon bagi kita untuk mengawali hari ini, supaya apa yang kita kerjakan bukan sesuatu hal yang sia-sia. Berbahagialah kita jika kita dapat mengupayakan tempat yang nyaman untuk beribadah. Tetapi menjadi sangat berbahagialah kita ketika kita menghidupi ibadah kita dalam kehidupan ini menjadi orang yang adil, menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, menjadi orang yang menghidupkan keberadaan orang lain yang telah hampir mati. Mereka memiliki harapan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menegur kami bahwasanya kami memang lalai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami lebih tertarik Bapa untuk membangun gereja yang megah. Tetapi kami lupa bahwasanya kami harus hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Benar-benar memiliki iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berserah Bapa ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin Tuhan akan menolong kami, membimbing kami, supaya kami menjadi jemaat gereja-Mu yang sungguh-sungguh dewasa, dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.